Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan lagi materi untuk kalkulus fungsi dua peubah atau lebih. Dan untuk materi hari ini kita akan membahas mengenai metode Lagrange ya. Oke, apa itu metode Lagrange? Jadi sebetulnya ini terkait erat dengan materi sebelumnya, yaitu mencari atau masalah nilai minimum maksimum ya dari fungsi dua peubah. Jadi bedanya adalah sekarang kita memiliki kendala atau memiliki syarat. Jadi apa maksudnya syarat itu? Jadi apabila kalian memiliki fungsi f di sini, fxy, dan kalian disuruh mencari titik-titik ekstrimnya dari f, dia haruslah memenuhi syarat, yaitu atau kendalanya berupa fungsi lain yang sama dengan 0. Sebetulnya di sini ruas kanannya tidak harus selalu 0 ya, tapi bisa kalian pindahkan ke ruas kiri sehingga ruas kanannya menjadi 0. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa perhatikan ilustrasi berikut. Jadi misal kalian disuruh mencari titik minimum dari fungsi fxy di sini, di mana dia 2 ditambah x kuadrat ditambah y kuadrat ya. Sepanjang kurva x kuadrat ditambah y kuadrat dibagi 4 min 1 sama dengan 0. Jadi di sini kira-kira kendalanya yang mana? Kendalanya adalah yang memiliki konstanta di sebelah kanan ya. Jadi pasti si gxy ini dia gxy-nya adalah x kuadrat plus y kuadrat per 4 min 1 ya, sama dengan 0. Jadi kalau kita gambarkan mereka, jadi untuk daerah yang berwarna biru kotak-kotak ini adalah fungsi si fxy-nya. Kemudian untuk yang berada di tengah ini, yang berbentuk silinder dengan penampang elipsoid, berbentuk elips, dia merupakan gxy-nya atau fungsi kendalanya. Dan apabila kita gambarkan dalam bentuk kurva ketinggian atau dalam kontur plot, jadi kita akan mencari nilai minimum maksimum di sepanjang daerah kontur plot ini ya. Jadi fungsi ketinggian dari fxy ini. Tapi dengan syarat bahwa dia memenuhi gxy sama dengan 0. Artinya titik ekstrim yang mau kita cari dia haruslah berada di sepanjang garis hitam ini ya, atau memenuhi fungsi gxy sama dengan 0. Oke, tadi kita sudah mendapatkan mengenai ilustrasi atau gambaran mengenai masalah matematika yang perlu kita selesaikan ya. Sekarang kita akan lanjut ke bagaimana secara teknis menyelesaikannya. Jadi metode yang akan kita gunakan di sini adalah sama dengan judul yang sudah ditulis di depan, yaitu metode pelipat Lagrange atau metode pengalih Lagrange. Jadi apa itu metode pengalih Lagrange? Jadi apabila kalian diberikan fungsi dua peubah z sama dengan fxy dengan kendala gxy sama dengan 0, langkah pertamanya apabila kita gambarkan kurva ketinggian dari fungsi f beserta kurva kendalanya atau si fungsi gxy sama dengan 0, kita bisa dapatkan ini ya. Jadi f-nya di sini memiliki beberapa ketinggian dari misalkan di sini dari 200 sampai 700, dan garis biru di sini adalah kurva kendalanya. Nah, kita akan mencari titik ekstrim dari f yang memenuhi kendala tersebut. Nah, sekarang kalau kita perhatikan pada gambar, jadi ada dua buah titik, yaitu titik P0 dan titik P1. Di titik ekstrim tersebut, kurva kendala dari gxy sama dengan 0, dia akan bersinggungan dengan kurva ketinggian f. Ada yang tahu kenapa? Alasannya adalah kenapa dia bersinggungan, karena kita bisa memilih fungsi z sedemikian rupa supaya fungsi fungsi g sama dengan 0, dia akan bersinggungan di kurva ketinggian dari f. Akibat dari ini apa? Akibatnya adalah
Di titik ekstrimnya tersebut, kalau bersinggungan artinya apa? Dia akan memiliki bidang singgung yang sama. Oke, jadi dan apabila kalian memiliki dua buah fungsi dengan bidang singgung yang sama, akibatnya kedua buah fungsi tersebut adalah nabla dari F dan G-nya akan sejajar ya. Kenapa? Ingat kembali definisi dari bidang singgung ya, itu apa? Jadi dia merupakan bidang yang menyinggung di suatu titik dan kita bisa mencari vektor normalnya dari turunan parsialnya ya, dari nablanya ya, dari fungsi tersebut. Maka dari itu hubungan F dan G bisa kita tuliskan sebagai berikut. Jadi hubungannya dia adalah nabla dari si F-nya ini dia akan sama dengan nabla dari G dikalikan suatu konstanta karena dia sifatnya sejajar. Jadi dikalikan konstanta lambda. Atau lambda di sini disebut sebagai pengali Lagrange. Oke, jadi titik-titik yang memenuhi hubungan antara eh, nabla F sama dengan eh, lambda nabla G, dia merupakan titik-titik kritisnya. Artinya dari hubungan ini kalian bisa mendapatkan titik-titik kritisnya ya, dengan menyelesaikan si persamaan non-linear, ya kemungkinan besar non-linear. Oke, sebagai diskusi, sekarang apabila terdapat M buah titik kritis, bagaimana menentukan titik maksimum dan minimumnya? Dan yang kedua, bila hanya terdapat satu buah titik kritis, bagaimana menentukan jenisnya? Jadi menentukan jenisnya apakah dia minimum lokal atau maksimum lokal, bagaimana? Jadi ini akan saya serahkan kepada kalian, biar kalian juga mau bertanya ya. Oke, kita akan melihat contoh masalahnya ya, yang akan kita selesaikan. Sebagai catatan di sini sebetulnya ada metode lain selain metode Lagrange yang bisa digunakan untuk menyelesaikan apa masalah nilai minimum minimum atau maksimum dengan kendala. Cuman di sini metodenya ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Kita akan lihat ya. Jadi apabila kita memiliki sebuah masalah minimum maksimum, misalkan kita disuruh mencari titik terdekat dari sebuah silinder di ruang 3 dimensi yang terdekat dari titik asal. Oke, titik asal itu titik apa? Titik 0,0,0 ya. Oke, langkah pertama apa yang perlu kalian lakukan? Yang perlu kalian lakukan adalah pertama menentukan fungsi apa yang harus kalian cari nilai minimum maksimumnya. Oke, tapi karena di sini sebetulnya the closest atau titik terdekat artinya minimumnya ya. Kira-kira F-nya apa? Yaitu si fungsi jaraknya sebetulnya. Jadi fungsi F-nya dia merupakan fungsi jarak. Ingat kembali definisi jarak di ruang 3 dimensi. Cuman sebagai catatan di sini sebetulnya ada akarnya F-nya seharusnya. Cuman akarnya tidak digunakan atau kita menggunakan kuadrat dari si jaraknya. Alasannya kenapa? Alasannya adalah karena lebih mudah dihitung turunannya. Hasilnya dan juga hasilnya sebetulnya akan sama saja kalau kalian menggunakan si akarnya. Jadi dengan menggunakan si kuadratnya tidak ada informasi yang hilang sebetulnya. Oke, F-nya sudah dapat. Artinya sisanya fungsi kendalanya adalah si X kuadrat min Z kuadrat min 1 ini ya. Dan sebagai catatan biasanya fungsi kendala itu selalu dituliskan dalam bentuk sama dengan berapa.
Oke, maka sudah pasti bahwa ini adalah kendalanya sebetulnya. Oke, metode pertama yang akan kita eh, gunakan di sini adalah metode substitusi. Apa itu metode substitusi? Jadi sebetulnya metodenya kita akan mereduksi si masalahnya supaya kendalanya masuk ke si eh, fungsi utamanya, fungsi objektifnya. Jadi, misal di sini kita mau mereduksi variabel z, artinya kita harus nyatakan si kendala ini dalam variabel z, atau di sini z kuadrat sebetulnya ya. Maka dari itu kita tuliskan sebagai z kuadrat sama dengan x kuadrat min 1. Oke, kemudian kita substitusikan ini ke dalam fungsi objektifnya. Maka kita akan mendapatkan fungsi baru, misalkan dinamakan hx, y, karena z-nya sudah hilang, hanya tinggal fungsi 2 peubah. Jadi kita memiliki fungsi baru yang akan kita cari nilai minimum dan maksimumnya. Oke, dengan cara yang sama seperti di pembahasan sebelumnya. Jadi kita mencari turunan parsialnya yang memenuhi ya, sama dengan 0 untuk turunan parsial terhadap X, kemudian turunan parsial terhadap Y, dan ternyata dari sini kita berkesimpulan bahwa X dan Y-nya dia yang memenuhi turunan pertama sama dengan 0 adalah titik 0,0. Cuman kalau kalian perhatikan titik 0,0 ini dia tidak memenuhi si kendalanya. Jadi kalau kalian substitusikan ke sini, dia X dan Y-nya sama dengan 0. Tapi tidak ada satu titik pun di dalam silinder tadi yang memenuhi persamaan tadi. Kenapa? Kalau kalian lihat di sini tidak mungkin Z kuadrat sama dengan 0 ya. Jadi kalau X-nya sama dengan 0 di sini, Z kuadrat tidak mungkin sama dengan Z kuadrat tidak mungkin sama dengan min 1. Oke. Kenapa ada yang salah? Alasannya adalah karena metode substitusi di sini dia menghilangkan informasi sebetulnya. Jadi ada informasi yang hilang. Jadi itu sebetulnya kekurangan dari metode substitusi. Jadi atau mereduksi suatu variabel untuk mendapatkan fungsi atau persamaan baru yang akan kita cari nilai minimum atau maksimumnya. Sayangnya di sini biasanya ada informasi yang hilang dan ini merupakan contoh kasusnya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita rubah substitusinya, kita nyatakan sebagai x kuadrat atau kita mau mereduksi variabel x, maka kita akan memiliki fungsi baru, fungsi k yz dengan fungsi objektifnya ini ya. Dengan cara yang sama, kalian bisa dapatkan turunan pertama dari masing-masing variabelnya. Di sini kalian berkesimpulan bahwa Y dan Z-nya dia sama dengan 0. Oke. Kita cek apakah dia memenuhi. Ternyata dia memenuhi ya. Jadi kalau Z-nya sama dengan 0, di sini maka X-nya dia akan plus minus 1. Oke. Maka dari itu titik yang kalian dapatkan adalah dua buah titik yaitu plus minus 1,0,0. Oke. Jadi kalau kalian perhatikan metode yang pertama di bagian sini ya, dia gagal, titiknya tidak memenuhi. Titiknya ternyata tidak memenuhi sedangkan di sini memenuhi. Oke, jadi harus hati-hati ketika kalian boleh menggunakan metode ini, cuman harus ekstra hati-hati. Oke, jadi kita tadi sudah menggunakan eliminasi variabel atau metode substitusi. Jadi kita substitusikan kendalanya ke dalam fungsi objektifnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan metode Lagrange? Jadi pertama kita coba perhatikan dulu si ilustrasinya sebetulnya. Jadi kalau kalian perhatikan si warna hijau yang berada di luar yang berupa lembaran ini, dia sebetulnya adalah si kendalanya.
Jadi ini dia merupakan kendalanya ya, sedangkan bola yang berada di dalam dia merupakan fungsi objektif kita. Dan kalau kalian perhatikan di sini sedikit ditambahkan min A kuadrat. Ada yang tahu untuk apa min A kuadrat? Jadi kalau kalian perhatikan sebetulnya min A kuadrat ini dia jaraknya. Jarak terdekatnya, dan jarak terdekatnya kita sudah dapat tadi di titik merah sini ya sebetulnya. Jadi sekarang A ini merupakan jaraknya. Jadi kita akan melihat, atau bisa disebut juga A di sini sebetulnya jari-jari si bolanya. Jadi kita akan melihat di mana jari-jarinya atau seberapa besar si jari-jarinya untuk menghasilkan jarak terkecil sebetulnya. Jadi problemnya bisa dirubah seperti itu kata-katanya. Oke, jadi bagaimana? Yang pertama, jelas kita harus mencari nabla F-nya ya. Dan yang kedua kita cari nabla G-nya. Jadi dengan cara yang sama, hati-hati di sini dia bernilai vektor, ini untuk nabla F-nya. Kemudian yang ruas kanan adalah si nabla G-nya dikalikan pengali Lagrange si lambda. Dan kalau kita jabarkan satu persatu, maka kita akan memiliki hubungan ketiga hubungan ini ya, karena dia fungsi tiga variabel. Dan kalau kalian perhatikan, yang pertama kita punya informasi ini dari persamaan pertama. Jadi kita mendapatkan informasi bahwa lambdanya sama dengan 1. Oke. Maka dari itu, karena lambdanya sama dengan 1, kita tahu bahwa yang memenuhi Y-nya jelas sama dengan 0, kemudian Z-nya juga haruslah sama dengan 0. Jadi silahkan coba dicek kenapa hanya 0 di sini yang memenuhi. Maka dari itu yang memenuhi karena hanya titik ini. Kemudian X-nya di sini masih sembarang ya. Nah, sekarang bagaimana untuk mendapatkan X-nya? Yaitu intinya adalah si kendalanya sebetulnya. Jadi dia harus memenuhi kendalanya. Di sini Y-nya sama dengan 0, Z-nya sama dengan 0, dan X-nya yang memenuhi adalah sama dengan plus minus 1. Oke. Jadi kalian akan mendapatkan titik yang sama seperti metode yang sebelumnya. Jadi sebagai catatan, kalau kalian perhatikan sebetulnya metode Lagrange ini jauh lebih simpel dibandingkan metode sebelumnya. Jadi tidak lebih panjang ya, cuman kalau kalian perhatikan di sini kalian harus terampil untuk menyelesaikan persamaannya ya. Di sini kalian memiliki 4 variabel yang perlu kalian selesaikan. Jadi variabel X, Y, dan Z, dan ditambah kalian harus mencari lambdanya sama dengan berapa. Dan kalian juga memiliki 4 persamaan sebetulnya. Jadi ini persamaan 1 dari turunan terhadap X, kemudian persamaan 2-nya ini ya, turunan terhadap Y, dan terakhir persamaan 3 ini turunan terhadap Z. Persamaan keempatnya kira-kira yang mana? Yang keempat dia merupakan si kendalanya. Jadi kalian memiliki 4 variabel, yaitu X, Y, Z, dan lambda. Dan kalian juga memiliki 4 persamaan, artinya kalian kemungkinan besar memiliki solusi. Oke, nah bagian sini untuk latihan soalnya, saya rasa seharusnya untuk yang nomor 1 dan nomor 2 jelas ya. Jadi fungsi F-nya diberikan, kendalanya juga diberikan. Nah, sekarang yang nomor 3, yang menarik sebetulnya itu soal cerita. Jadi di sini kalian disuruh menentukan volume maksimum dari sebuah kotak. Jadi tentukan dulu persamaan kotaknya seperti apa. Kemudian tentukan si kendalanya. Oke. Dan yang keempat, di sini juga menarik, di mana sebetulnya F dan G-nya sudah diberikan. Cuman sekarang G-nya ada 2. Kendalanya ada 2.
Jadi metode Lagrange juga bisa ya untuk menyelesaikannya. Jadi kalian harus menyelesaikan persamaan non linear yang ada di bawah ini. Jadi kalian harus mencari semua yang memenuhi. Jadi kalian akan punya 3 variabel yang kalian cari, x, y, dan z ditambah 2 pengali Lagrange. Jadi ada lambda dan mu. Oke. Jadi ada 5 variabel dan 5 persamaan. Jadi 3 persamaan dari yang pertama, dan ini masing-masing satu dari masing-masing kendala. Oke, silahkan dicoba. Terima kasih untuk kuliah hari ini. Saya cukupkan sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.